Shalom, selamat hari Minggu Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih buat Bapak Ibu yang sudah datang, yang sudah menyempatkan hadir ke rumah Tuhan untuk datang beribadah di rumah Tuhan bersama-sama. Terima kasih juga buat setiap Bapak Ibu yang sudah menyaksikan ibadah live streaming. Kiranya Tuhan yang berkenan atas ibadah kita pada siang hari ini. Kita mau siapkan hati kita. Kita mau menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu siapkan hati. Siapkan pikiran kita. Hanya berfokus pada Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kau yang terindah di dalam hidup ini, tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Kau yang termanis di dalam hidup ini, ku cinta Kau lebih dari segalanya. Besar kasih setiamu kepadaku, ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu, tiada lutut kan bertelut
Tuhan Rajaku. Saya undang Bapak Ibu semuanya untuk bangkit berdiri. Ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu, tiada lutut kan bertelut, menyembah Yesus
Glory bagimu, glory bagimu Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya Tuhan, haleluya. Glory bagimu. Haleluya Tuhan, haleluya Yesus, Raja di atas segala raja. Haleluya, haleluya. Mari kita semua nyanyikan diri Bapak Ibu. Kita mau tinggikan nama Tuhan di atas segala nama. Haleluya. Tinggikan dirimu mengatasi bumi, mengatasi langit. Kebesaranmu, kebesaranmu Tuhan, mengatasi bumi. Tinggikan Tuhan, tinggikan dirimu mengatasi langit. Kebesaranmu Tuhan, mengatasi bumi. Tinggikan Tuhan, tinggikan dirimu mengatasi langit. Kebesaranmu Tuhan, mengatasi bumi. Tinggikan dirimu mengatasi langit. Kebesaranmu Tuhan, mengatasi bumi. Kebesaranmu, kebesaranmu Tuhan, keagunganmu, agunganmu Tuhan, kemuliaanmu, kemuliaanmu Tuhan, mengatasi bumi, mengatasi bumi. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Haleluya, haleluya. Nanti doa pembuka dibawa oleh Ibu Pendeta. Haleluya, haleluya. Kita angkat kedua tangan kita. Bapa, ini kami, umat-umat ketebusan darah-Mu. Tuhan, kami cinta Engkau, kami mau berbuat bakti kepada Tuhan. Layakan kami, kuduskan kami, ampuni salah dan dosa kami. Urapi kami semua, hamba-hamba-Mu yang melayani musik, pujian, media, hamba-hamba-Mu yang melayani bersama-sama di rumah Tuhan, jemaat Tuhan, diurapi dan Roh Kudus. Kami bisa menikmati hadirat Tuhan, kami dilawat Tuhan, kami menikmati kemenangan daripada Tuhan. Hamba buka, tabiskan kebaktian pagi ini di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat pagi, shalom. Selamat
Selamat hari Minggu saudara semua. Selamat berbakti dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan. Ada sukacita Bapak Ibu? Ada sukacita? Kalau saya bilang Tuhan Yesus, semua Bapak Ibu bilang baik. Haleluya. Tuhan Yesus. Kurang semangat cuman 2 orang. Tuhan Yesus. Haleluya. Tuhan Yesus baik ya Bapak Ibu ya. Kita mau nyanyikan kelahiran Tuhan. Hari ini ada yang tahu sudah bulan berapa? Sudah bulan 12. Haleluya. Kita mau angkat pujian kita. Dia lahir untuk kami. Haleluya. Haleluya. Tuhan Yesus sudah datang Bapak Ibu ke dunia. Lahir untuk kita semua. Amin. Amin Bapak Ibu. Haleluya. Haleluya. Dia bangkit bagiku, dia Tuhan kuasa maaf dikalahkan, hidupku dipulihkan, dia Tuhan Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, dia sangat baik, Yesus, dia baik bagiku. Dia sungguh baik, dia sangat baik, Yesus, dia baik bagiku. Ada dalamku, bergerak di hidupku, dia Tuhan Allah kekuatanku. Dia penuhi hatiku dengan kuasa kasih-Nya, dia Tuhan Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, dia sangat baik, Yesus, dia baik bagiku. Dia sungguh baik, dia sangat baik, Yesus, dia baik bagiku. He is so good to you, He is so good to me, Jesus, He's so good to you and me. He is so good to you, He is so good to me, Jesus, He's so good to you and me. Jesus, He's so good to you and me. Jesus, He's so good to you and me. Haleluya. Tuhan Yesus baik Bapak Ibu, amin. Haleluya. Haleluya. Bapak Ibu semuanya saya undang untuk bangkit berdiri biar lebih semangat lagi. Kita mau angkat pujian kita. Haleluya. Kita angkat pujian kita dari awal. Dia lahir untuk kami. Kita angkat pujian kita dari awal. Dia lahir untuk kami. Dia mati untuk kami. Dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami. Dia itu Allah kami. Sang penebus juru selamat dunia. Dia itu firman Allah
Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang penebus juru selamat dunia, Sang penebus juru selamat dunia, Sang penebus juru selamat dunia. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi glory, nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi glory, nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi, mari rayakan, mari rayakan dan nyanyi, mari rayakan dan nyanyi. Puji Tuhan, Bapak Ibu silakan duduk kembali. Tiba saatnya kita akan mempersiapkan persembahan terbaik kita. Kita mau berikan yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan di rumah ini. Nanti persembahan akan dijalankan. Kita angkat pujian kita. Feliz Navidad. Haleluya. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, Prospero Hanoi, Felicidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, Prospero Hanoi, Felicidad. I wanna wish you Merry Christmas. I wanna wish you Merry Christmas. I wanna wish you Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you Merry Christmas. I wanna wish you Merry Christmas. I wanna wish you Merry Christmas from the bottom of my heart. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, Prospero Hanoi, Felicidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, Prospero Hanoi, Felicidad. I wanna wish you Merry Christmas. I wanna wish you Merry Christmas. I wanna wish you Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you Merry Christmas. I wanna wish you Merry Christmas. I wanna wish you Merry Christmas from the bottom of my heart. Lepas persembahan kami, kuduskan, sucikan
persembahan setiap kami, memberkati umat-umat-Mu yang sudah memberi persembahan yang terbaik. Tuhan berkati berlipat kali ganda sesuai dengan janji firman Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, tiba saatnya kita mau masuk ke ruang yang maha kudus. Kita mau masuk, kita mau mendengarkan suara Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layak aku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan ku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh
kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Jemaat saja menyanyikan oleh kuasa darah-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Kasih-Mu memulihkan. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan kami. Haleluya. Diciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya Tuhan. Oleh kuasa darah-Mu Tuhan, kami telah menjadi ciptaan baru ya Tuhan. Tuhan Yesus, pada siang hari ini kami sudah siap untuk mendengarkan apa yang menjadi isi Tuhan, apa yang menjadi isi hati-Mu lewat hamba-Mu ya Tuhan. Kiranya ya Tuhan, biarlah kiranya Engkau yang berdaulat Tuhan Yesus, Engkau yang menutup bungkus
kehidupan jemaat-Mu, kehidupan hamba-Mu yang memberitakan kebenaran firman-Mu pada siang hari ini. Singkapkan firman-Mu lewat hamba-Mu, berkati mulut bibir hamba-Mu yang akan memberitakan kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah kiranya Tuhan Yesus, firman Tuhan yang disampaikan boleh tertanam di hati kami, boleh berbuah di dalam setiap langkah kaki kami, di setiap kehidupan kami. Pegang kehidupan kami ya Tuhan, pegang tangan kami. Kami tidak bisa tanpa Tuhan. Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Segala kuasa yang tidak berasal daripada Tuhan, yang ingin mengacau balaukan ibadah kami pada siang hari ini, kuasa yang tidak berasal daripada Tuhan, yaitu kuasa si iblis, kami mau tolak, kami mau tengking ya Tuhan, kami mau usir, kami mau patahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nama yang ajaib, nama yang berkuasa, nama yang berdaulat. Terima kasih Tuhan, terima kasih, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu silakan duduk kembali. Haleluya. Haleluya. Shalom, selamat berbakti menikmati hadirat Tuhan pada kebaktian kita pada hari Minggu yang indah ini. Kita memasuki minggu pertama bulan terakhir di tahun 2023. Itulah bulan Desember, bulan Natal, bulan akhir tahun, dan bulan di mana kita harus mengevaluasi diri kita masing-masing. Apakah yang sudah Tuhan buat untuk saudara, untuk saya? Apakah yang sudah kita buat untuk Tuhan dan gereja? Saudara, tahun-tahun lewat di belakang kita. Belasan tahun buat adik-adik remaja kita. Puluhan tahun bagi kita yang sudah lebih dewasa. Banyak puluhan tahun bagi kita yang sudah mulai menua dan lanjut usia. Sudah lewat di belakang kita. Kita sudah begitu banyak kali merayakan Natal dan menyambut tahun baru. Mari Natal tahun 2023 akan membawa saya dan saudara lebih cinta Tuhan, lebih sungguh-sungguh mentaati Tuhan Yesus dan firman-Nya, lebih kita bergairah untuk melayani Tuhan dan pekerjaan Tuhan. Hari ini kita mau belajar daripada firman Allah 3 hal yang menjadi bahagian kehidupan kita. Sehubungan dengan bulan Natal, bulan Christmas, puji-pujian juga yang sudah kita lantunkan kepada Tuhan berwarna bernuansa Natal. Kita menikmati atmosfer Natal dan kita mau menikmati firman yang mengingatkan kita kembali apa yang terjadi pra-Christmas di ribuan tahun yang sudah lewat. Ya, 2000 tahun lebih yang sudah lewat. Kita buka sama-sama dalam Injil Lukas pasal yang pertama. Dan kita akan baca mulai pada ayat yang ke-26. Kita akan baca sampai ayat yang ke-38. Akan ditampilkan juga ayat-ayat ini. Saya undang mari jemaat bangkit berdiri dan kita akan baca ayat ini bersama-sama dari ayat yang ke-26 dan kita akan mengakhiri sampai ayat yang ke-38. Sudah dapat semua saudara? Saudara ada mengikuti online service, mari ambil aplikasi Alkitab saudara. Baca dan simak ayat-ayat pra-Christmas yang terjadi benar-benar realita dalam kehidupan pada zaman itu. Injil Lukas pasal yang pertama ayat 26 kita mulai 1, 2, 3. Dalam bulan yang ke-6 Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai,
Tuhan menyertai engkau. Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat kepadanya, jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Garis bawahi kata kasih karunia. Terus, sesungguhnya engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami? Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, Anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Garis bawahi ayat ini. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Haleluya, silakan duduk. Yang ketiga yang kita garis bawahi adalah jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Haleluya. Saudara, 3 hal besar yang perlu kita renungkan di bulan Desember ini, di akhir perjalanan kita di tahun 2023. Yang pertama, kasih karunia. Yang kedua yang perlu kita cermati, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Dan yang ketiga, jadilah padaku, ya. Jadilah padaku, ya, menurut perkataanmu itu. Haleluya. Ini ya, 3 hal besar yang perlu kita cermati, yang kita perlu mengevaluasi, ya, dalam kehidupan kita. 1, kasih karunia. Perjalanan hidup kita bukan singkat. Perjalanan hidup kita, bahkan hidup kekristenan kita sudah cukup lama. Puluhan tahun kita di dalam Tuhan, atau belasan tahun bagi adik-adik remaja. Cukup lama. Apakah kita beroleh kasih karunia? Maria seorang muda waktu itu, bukan omah, bukan ibu lanjut usia, bukan ibu dewasa, sudah tengah baya, paruh baya, bukan. Dia orang muda, dia seorang perawan, gadis, dia baru mau menikah. Tapi firman Allah, Maria menerima kasih karunia. Tuhan memilih Maria dari sekian banyak gadis-gadis yang ada pada waktu itu untuk menjadi bunda Yesus. Sebab itu Tuhan berkata kepada Maria, diutuslah malaikat Gabriel ke Maria. Salam. Maria bingung. Salam apa ini? Ya, dan kita melihat tadi yang kita membaca bahwa ini yang harus kita lihat, eval dalam diri kita. Apakah kita juga menerima kasih karunia daripada Tuhan atau tidak? Ya, perjalanan hidup kita sudah belasan tahun, bahkan puluhan tahun mengiring Yesus. Firman Allah katakan bahwa, ya,
Tuhan itu memilih Maria dan berkata bahwa engkau menerima beroleh. Kita baca lagi ayat 7. Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Begitu puluhan juta gadis yang ada pada waktu itu, Maria dipilih menerima kasih karunia untuk memakai rahim Maria membesarkan bayi Yesus sampai waktunya dia dilahirkan seperti manusia biasa. Saudara yang kekasih, mari kita mau melihat diri kita. Saya dan saudara, Bapak Ibu semua, adik-adik yang kekasih. Tahun-tahun perjalanan kekristenan kita, apakah saudara beroleh kasih karunia yang melimpah-limpah atau saudara tidak sadar? Atau saudara memang tidak menerima kasih karunia? Saudara yang kekasih, padahal dalam Yesus Tuhan memberikan kita kasih karunia. Mari kita melihat beberapa tokoh pada dulu kala. Ya, pada zaman dahulu kala, ya, ada banyak tokoh yang menerima kasih karunia. Saya baca saja. Ya, tokoh yang pertama yang saya tampilkan kepada saudara, Yusuf. Mari kita melihat dalam firman Allah di dalam Kisah Para Rasul pasal 7 ayat yang ke-10. Ya, mari kita baca saja mulai dari ayat sebelumnya dahulu ya. Ayat 9. Karena iri hati bapak-bapak leluhur kita menjual Yusuf ke tanah Mesir, tetapi Allah menyertai dia. Ini mau berbicara satu figur bapak rohani zaman dahulu namanya Yusuf. Ya, tetapi Allah menyertai Yusuf. Yusuf ini dijual oleh saudara-saudaranya kepada saudagar-saudagar kafir. Orang-orang Mesir dijual lagi ke rumah Potifar. Ya, tetapi Allah menyertai dia. Amin. Digoda istri Potifar, Yusuf tetap menjaga kekudusan hidup. Dia lari dari tangan istri Potifar. Ya, kalau mau enak terima istri Potifar, terima kekayaan istri Potifar. Pasti dia bendahara dari Potifar. Jadi diam-diam begitu. Kalau mau enak diam-diam dapat banyak duit. Tapi tidak bagi Yusuf. Dia lari, ya. Sampai begitu rupa dia lari, dia dicekal, bajunya ditarik, lepas jubahnya. Ya. Dan difitnah. Itu loh orang kerja kita, asisten rumah tangga kita mau memperkosa saya. Akhirnya Yusuf masuk ke dalam penjara dan Alkitab tulis dia dipasung dalam penjara. 13 tahun dia ada dalam penjara. Tapi Allah menyertai dia. Dan perhatikan ayat 10. Dan tampilkan ayat 10. Melepaskannya dari segala penindasan serta menganugerahkan kepadanya kasih karunia dan hikmat. Yusuf hidup dalam kekudusan sebagai anak muda cowok. Sehingga Tuhan menyertai dia, melepaskan dari penderitaan, penjara, ya, karena fitnahan istri Potifar, dan mengaruniakan kepadanya kasih karunia dan hikmat. Saudara, itu sangat penting, kasih karunia dan hikmat. Saudara punya kasih karunia, punya hikmat, saudara itu hidup berkelimpahan. Haleluya. Ya, semua bilang kasih karunia dan hikmat ada pada saya. Haleluya. Bagaimana saudara yang ada di rumah, di mobil, yang mendengar online ini? Saudara yang kekasih dalam Tuhan, biar setiap kita menikmati namanya kasih karunia Tuhan, hikmat daripada Tuhan. Terus ketika ia menghadap Firaun, Raja Mesir, waktu menerjemahkan mimpi, saya tidak arah ke sana, tapi akhirnya dia bisa sampai di istana untuk menerjemahkan mimpi. Dari salah seorang dari pegawai Mesir, ada 2 orang yang bermimpi, ya, dia terjemahkan oleh Yusuf mimpi-mimpi itu. Firaun mengangkatnya menjadi kuasa atas tanah Mesir dan atas seluruh istana Mesir. Ini luar biasa, saudara. Dari orang tahanan
dari penjara negara Mesir menjadi seorang yang berkuasa atas negara Mesir, atas seluruh tanah Mesir, dan atas seluruh istana. Luar biasa bukan? Luar biasa. Dari napi menjadi penguasa. Luar biasa. Yusuf beroleh kasih karunia. Kita melihat beberapa ayat yang lain lagi. Coba kita mau melihat bahwa Daud juga memperoleh kasih karunia. Kisah Rasul pasal 7 ayat 46. Kisah para Rasul pasal 7 ayat 46. Daud telah mendapat kasih karunia di hadapan Allah, dan ia memohon supaya ia diperkenankan untuk mendirikan suatu tempat kediaman bagi Allah Yakub. Tapi enggak jadi. Tuhan bilang, Daud enggak bisa. Tanganmu sudah banyak menumpahkan darah. Tetapi Salomo lah yang mendirikan sebuah rumah untuk Allah. Tapi kita tidak melihat di situ. Ya, tapi kita melihat bahwa Daud dalam perjalanan hidup bagaimana dia dikejar oleh ayah mertuanya, Raja Saul. Untuk apa? Bukan mau dikasih hadiah, bukan mau dikasih makanan, ya, tetapi mau dibunuh. Tapi Tuhan selalu meluputkan. Bagaimana Daud bisa akhirnya memimpin negara Israel dengan aman, ya. Saudara, Daud telah menerima kasih karunia di hadapan Allah. Bahkan dia menerima banyak kekayaan, upeti-upeti, sehingga dia mau mendirikan rumah Tuhan. Ka'bah Daud, tapi enggak jadi. Ka'bah Salomo, ya. Saudara yang kekasih, dan Daud sudah menyerahkan semua apa yang ada pada Daud untuk Salomo. Jadi kita melihat sini dalam perjalanan hidup Daud. Sudah dilantik jadi raja, belum bisa duduk di tahta istana. Tapi akhirnya pada waktunya Tuhan dia menjadi raja yang duduk di istananya. Dia beroleh banyak kasih karunia. Dia mempersiapkan segala sesuatu untuk pembangunan rumah Tuhan yang diserahkan kepada putranya Salomo. Daud memperoleh banyak keluputan Tuhan, pertolongan Tuhan, pengampunan Tuhan, perkenanan Tuhan. Tuhan berkata, saya sudah menemukan seorang yang berkenan di hatiku. Ya, itulah Raja Daud untuk menggantikan Raja Saul. Padahal pada awalnya Tuhan pilih Saul. Saul itu udah perawakannya di atas yang lain-lain, lebih tinggi, lebih besar, lebih ganteng. Hatinya bagus, penuh Roh Kudus pada awal, tapi pada akhirnya tidak. Ya. Dan Tuhan bilang, aku sudah menemukan seorang yang namanya Daud, yang berkenan di hati Tuhan. Bukan berarti Daud gak pernah ada kelemahan dan kekurangan, tapi pada waktu dia lemah, dia jatuh dalam dosa, dia diperingati, dia insaf, sadar, dan bertobat. Haleluya. Sehingga Daud beroleh banyak kasih karunia daripada Tuhan. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, ya, bahkan jemaat Tuhan pun memperoleh kasih karunia daripada Tuhan. Ya, saudara, kita akan melihat bahwa jemaat, itulah saya dan saudara, beroleh kasih karunia daripada Tuhan. Kisah para Rasul pasal 4 ayat 33. Oke. Dan dengan kuasa besar rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Jemaat hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Kita lihat lagi Kisah para Rasul 11 ayat 23. Hamba Tuhan Barnabas, dia datang untuk pelayanan, dan dia melihat di dalam jemaat Tuhan ada kasih karunia. Setelah Barnabas datang dan melihat kasih karunia Allah, bersukacitalah ia. Ia menasihati mereka supaya mereka semua tetap setia kepada Tuhan. Saya dan saudara, jemaat Tuhan yang sudah beroleh semua hal-hal yang baik daripada Tuhan. Coba saudara renungkan sejenak, hal yang baik apa yang sudah saudara terima? Satu, keselamatan. Hari ini kita memperingati, apabila kamu ada kesempatan,
makan daripada roti ini, minum cawan ini, kamu memperingati ya kematian Yesus, memperingati akan pengorbanan Yesus. Itu kasih karunia paling besar, keselamatan. Kedua, pemeliharaan Tuhan. Kita adalah carang-carang dari pohon anggur yang mendapat suplai gizi dari pokok anggur. Ya, dan Alkitab tulis dalam Yohanes 15, Bapakku pemelihara pohon anggur, Bapakkulah pengusahanya. Amin. Kita dipelihara Tuhan. Saudara, seorang yang mempunyai perkebunan, dia pelihara perkebunan, pakai tukang kebun, pakai pupuk, pakai air, ya. Kalau kita melihat dulu orang tanam anggur, dibikin pengairan, ya, dibikin menara jaga, dibikin pagar supaya enggak dilahap binatang buas, binatang liar, supaya enggak kekeringan, dijaga. Tuhan Bapa pengusaha kita semua, pemelihara kita, karena Dia adalah Allah yang mencintai kita, mengasihi Dia. Betapa besar kasih Allah kepada manusia sehingga dikaruniakannya anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, jadi manusia, supaya barang siapa yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Karena Bapa mengasihi kita, Dia selamatkan kita, Dia pelihara kita, ya. Dia pelihara saudara dan saudara. Itulah sebabnya Petrus berkata, serahkanlah kekhawatiran saudara kepada Tuhan, karena Dia yang memelihara kita. Terjemahan lama, mempedulikan kita. Dia yang peduli dengan saudara dan saya. Dia perhatikan. Ya. Beberapa waktu yang lalu Eric Hotma bahwa dia menghadapkan wajahnya dan menyinari wajahnya kepada kita. Artinya dia lihat terus kita. Saudara tidak tersembunyi di hadapan Tuhan. Kebaikan pelayanan saudara Tuhan tahu. Kesusahan saudara pun Tuhan tahu. Tuhan tidak pernah tinggalkan kita untuk mengatasi persoalan kita seorang diri. Kita punya satu sobat yang setia. Itulah Tuhan kita, Yesus Kristus. Yesus berkata, kamu itu sahabatku. Kalau cuma hambaku, kamu tidak tahu keinginan dan pikiranku. Tapi kalau kamu sahabat, kamu tahu hatiku, keinginanku, harapanku untuk kamu. Kamu saudara dan saya, kita semua adalah sahabat-sahabat Tuhan. Saudara, kita dalam dunia bersahabat, kita berusaha tolong sahabat kita apabila sahabat kita ada dalam kesusahan. Itu sahabat manusia. Apalagi Tuhan sahabat kita. Dia tolong saya dan saudara, tidak pernah terlambat. Pegang itu. Kita beroleh banyak kasih karunia. Keselamatan, pemeliharaan, dikala kita jatuh, diangkat kita. Kita tidak jatuh sampai tergeletak. Dikala kita sakit, siapa enggak pernah sakit? Kita semua pernah sakit. Dia sembuhkan kita. Dia sudah beri bilur-bilurnya menyembuhkan kita. Apakah bilur itu adalah luka-luka dalam yang tidak berdarah atau yang berdarah? Itu bilur Yesus. Itu punya kekuatan, kuasa menyembuhkan. Masihkah Anda percaya? Bilur Yesus menyembuhkan. Kalau kamu sakit, engkau sakit, Bapak Ibu saudara sakit, minta bilur Yesus menyembuhkan. Haleluya. Saudara yang kekasih, apalagi yang Dia tolong saya dan saudara. Di dalam kita kesusahan ekonomi, Tuhan tidak pernah biarkan kita berjuang dan tidak ada pertolongan. Tetap ada pertolongan yang tidak pernah terlambat. Amin saudara. Haleluya. Ternyata saudara semua masih sehat. Ternyata berarti saudara masih makan, minum yang cukup, tidur yang cukup, pakai yang cukup. Haleluya. Sandang, pangan, papan. Tuhan bilang semua orang cari itu. Ya, Bapa di sorga akan beri untuk kamu anak-anaknya. Ya, tapi cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Sangan, pangan, papan Tuhan beri kepada kita. Hal yang kedua yang harus kita belajar. Kita buka kembali dalam Injil Lukas pasal yang pertama. Sesudah kita belajar bahwa kita itu harus mengerti, memahami, kita menerima banyak kasih karunia. Maka yang berikutnya kita harus tahu bahwa
Di sini dikatakan ada Elizabeth yang mandul. Tapi Elizabeth yang mandul itu bisa hamil, dan pada waktu Jibril datang kepada Maria, Elizabeth itu sudah hamil 6 bulan. Tidak ada barang mustahil bagi Tuhan. Kita melihat pada ayat yang ke-36 dan ayat yang ke-37. Dan sesungguhnya Elizabeth sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada masa tuanya. Udah umur tua, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul. Sudah tua, mandul maneh. Tapi dia mengandung, sudah kandungan bulan ke-6. Ayat 37, sama-sama kita baca. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Hal kedua yang saudara harus alami dalam perjalanan hidup saudara, bagi Allah tidak ada barang mustahil. Ada pada ayat lain, bagi orang percaya tidak ada barang mustahil. Saudara yang kekasih, alami ini dalam hidup saudara. Perjalanan tahun berganti tahun, belasan tahun lewat di belakang saudara, puluhan tahun. Apakah saudara sudah alami bagi Allah tidak ada barang mustahil? Artinya kekuatan kuasa Allah melebihi hukum alam dunia. Hukum alam dunia 2 tambah 5 sama dengan 7. Barang yang tidak mustahil bagi Allah, artinya bagi Allah semua mungkin, adalah 2 tambah 5 menjadi 5.000 plus 12 bakul. 5 roti 2 ikan. Di tangan Yesus dipersembahkan kepada Bapa di sorga. Didoakan, diberkati. Bisa memberi kenyang 5.000 orang laki-laki. Belum termasuk orang perempuan. Belum termasuk anak-anak yang tidak dihitung. 5.000 pria dewasa yang dihitung. Dan ada sisa 12 bakul saudara. Itu yang namanya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Artinya bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Artinya bagi Tuhan semua bisa jadi. Artinya ada mujizat. Saudara alami mujizat atau tidak di tahun 2023? Saudara harus alami ada mujizat. Mujizat, mujizat, mujizat. Yang dunia tidak bisa mengerti. Tapi saya dan saudara alami mujizat dalam hidup kita. Oke, hal yang ketiga yang perlu kita pahami, bahwa kita harus berdoa seperti Maria. Di dalam ayat 28 bisa tampilkan di layar. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu ya Tuhan. Jadilah padaku sesuai rencana Tuhan bagi Maria. Maria bilang, ya sudahlah Tuhan, jadilah padaku, kata Maria, sesuai apa yang malaikat sudah katakan itu. Karena itu perkataan Tuhan. Kita mungkin bagi kita berkata, ya Tuhan, kalau memang Tuhan izinkan sedemikian, saya harus alami, jalani, jadilah padaku menurut kehendak Tuhan. Jadi kita enggak perlu ngomel dan sambat kepada Tuhan. Kita perlu minta Tuhan beri aku kemampuan, kekuatan untuk menyelesaikan perjuangan hidup kita. Tidak boleh sambat sama Tuhan. Tidak boleh Tuhan gak lihat saya. Tuhan gak dengar doa saya. Tidak ada perkataan begitu. Tuhan engkau gak adil sama saya. No. Kata-kata yang sedemikian. Sebab kita belajar pada minggu lalu, jangan membuka mulut terhadap langit dan membual di bumi. Artinya jangan kata-katakan Tuhan hal-hal yang tidak patut kita katakan. Sebab kita percaya bagi Allah tidak ada barang mustahil. Dan itu bahagian saudara. Tidak ada barang mustahil. Jangan kita mengata-ngatai Tuhan.
Tuhan, Engkau tidak dengar aku. Tuhan, Engkau jauh dariku. Tuhan, Engkau membiarkan aku. Tuhan, Engkau enggak adil sama aku. Tuhan, yang ini itu sana sini. Tuhan berkati saya. Tidak boleh demikian. Kita harus berkata seperti Maria. Kalaupun Tuhan bawa kita pada jalan yang tidak sesuai dengan keinginan kita, jalan kesulitan hidup, jalan pencobaan, jalan kesesakan, kita mau berkata seperti Maria, jadilah padaku menurut kehendak Tuhan. Dan berdoa, Tuhan berikan saya kemampuan melewati semua dengan baik. Terpujilah nama Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan yang cinta saya dan saudara. Tuhan yang cinta kita yang ada di sini, yang saudara yang ada di rumah. Mari 3 hal besar ini kita evaluasi untuk diri kita tahun yang akan berlalu. Apakah kita sudah di dalamnya atau tidak? Apakah kita sudah hidup di dalam kasih karunia Allah? Apakah kita sudah hidup di dalam mujizat-mujizatnya Tuhan? Apakah kita sudah berkata, Tuhan beri aku kemampuan melewati rencana Tuhan dalam kehidupan saya. Rencana yang mungkin berat dalam kehidupan kita. Tapi kita mau berkata, Tuhan jadilah padaku menurut kehendak-Mu, bukan kehendak-Ku. Saya percaya Engkau tidak tinggalkan aku berjuang sendiri. Dikala aku berjuang, ada Roh Kudus, Roh kekuatan dan penolong. Dikala aku berjuang, aku percaya ada kemenangan. Dikala aku berjuang, aku percaya Tuhan tidak biarkan aku jatuh sampai tergeletak. Tuhan akan tolong, tidak pernah terlambat. Haleluya. Dan saya percaya 3 hal ini kita akan bawa memasuki tahun 2024. Kita pun harus alami hal-hal yang saya sudah katakan tadi. 3 hal besar tadi. Kasih karunia yang melimpah-limpah. Mujizat yang melimpah-limpah. Suatu pernyataan ya sebagai anak-anak Tuhan yang menundukkan diri di bawah otoritas Tuhan. Jadilah padaku menurut kehendak-Mu. Tuhan berkati kita semua. Kita bangkit berdiri dan kita berdoa untuk firman dan perjamuan suci. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur buat firman Allah. Pranatal untuk kami sekarang. Kami ingat apa yang terjadi pranatal pada zaman Yesus akan hadir di dunia. Terima kasih Tuhan, kami diingatkan kembali oleh kebenaran firman Allah. Bahwa Tuhan mencintai kami, memberikan kasih karunia yang berlimpah-limpah. Terima kasih ya Tuhan bahwa Engkau memberikan hal-hal yang ajaib, yang mujizat. Sebab bagi Tuhan tidak ada barang mustahil. Bagi kami yang percaya tidak ada yang barang mustahil. Dan Engkau mengingatkan kembali kepada kami untuk berkata, jadilah padaku menurut kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Roh Kudus tanamkan firman ini di hati kami semua. Haleluya, haleluya. Mari kita berdoa jemaat Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur bahwa saat ini kami boleh beribadah, boleh memuji, memuliakan nama-Mu, boleh menerima berkat-Mu yang luar biasa. Kami boleh dapat kesempatan merasakan hadirat-Mu dan datang bersekutu dengan Engkau, bahkan semeja dengan Engkau dalam perjamuan yang kudus. Kami sangat mengucap syukur Tuhan untuk kasih karunia dan semua yang sudah Tuhan berikan. Terima kasih untuk firman-Mu yang sudah Engkau berikan buat kami melalui hamba-Mu. Kiranya Engkau memberkati Ibu Gembala lebih lagi dan memakai pelayanan beliau lebih dahsyat lagi di dalam urapan kuat kuasa Roh Kudus yang luar biasa dan memenangkan banyak-banyak jiwa bagi kemuliaan Tuhan. Dan terima kasih untuk semua yang sudah Tuhan berikan buat kami. Kalau kami akan mengadakan perayaan Natal pada minggu depan tanggal 10 Tuhan sudah sertai, Tuhan sudah pimpin proses persiapannya. Dan biarlah pada perayaan Natal ini nama Tuhan boleh ditinggikan, dimuliakan. Dan semua kegiatan, semua acara boleh berlangsung dengan baik dalam pimpinan penyertaan Roh Kudus. Dan memuliakan nama Tuhan Yesus. Dan banyak jiwa boleh melihat dan merasakan kehadiran Tuhan dijamah hidupnya dan diubahkan
dan mendapat hidup yang baru. Setelah pulang dari perayaan Natal, hidupnya tidak akan sama lagi, tetapi lebih memuliakan Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk pelayanan-pelayanan sepanjang minggu ini, Tuhan kiranya menyertai, memimpin, dan memberikan hikmat dan urapan kuat kuasa Roh Kudus di dalam setiap pelayanan yang ada. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami, kiranya Tuhan menyertai, dan pada masa-masa persiapan untuk pemilu, Tuhan juga yang pimpin, Tuhan yang sertai, sehingga ada keamanan dan ada penyertaan Tuhan bagi semua jemaat Tuhan dan juga bagi seluruh bangsa Indonesia. Dan biarlah Tuhan Kau memberkati para pemimpin kami yang saat ini masih Tuhan percayakan untuk memegang pemerintahan dan mengatur kehidupan, hajat hidup orang banyak. Tuhan sertai dan Tuhan yang pimpin sehingga semua rakyat boleh merasakan yang terbaik. Terima kasih Tuhan Yesus. Saya serahkan pada Ibu Gembala untuk doa berkat. Mari kita angkat kedua belah tangan kita. Pandang Yesus yang duduk di sebelah kanan Bapa, yang selalu berdoa untuk saudara dan saya. Dia sumber berkat, sumber keperluan saudara. Sekarang kekasih-kekasihku, terimalah setiap berkat, rahmat, anugerah, kasih sayang daripada Allah Bapa di sorga. Dalam kemurahan, cinta kasih, keselamatan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Dengan persentaan Roh Kudus, Roh kekuatan, Roh hikmat, Roh damai sejahtera, Roh penolong, Roh yang mengurapi saudara. Terima semua berkat Tuhan, perlindungan Tuhan. Terima setiap kasih karunia daripada Tuhan. Setiap mujizat-mujizat yang baik, yang memberkati, yang diperlukan saudara. Terima semua dari Tuhan Yesus Kristus. Dan hiduplah menjadi berkat, menjadi garam dan terang dunia untuk kemuliaan Tuhan. Kami ucapan syukur. Hamba akhiri kebaktian pada hari Minggu yang indah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Happy Sunday. Selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara-saudari semua. Tuhan memberkati kita. Haleluya. Haleluya. Tuhan Yesus sudah datang Bapak Ibu ke dunia, lahir untuk kita semua. Amin. Amin Bapak Ibu. Haleluya. Haleluya. Dia bangkit bagiku, dia Tuhan penyelamatku. Kuasa maut dikalahkan, hidupku dipulihkan, dia Tuhan Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, dia sangat baik, Yesus, dia baik bagiku. Dia sungguh baik, dia sangat baik, Yesus, dia baik bagiku. Ada dalamku, bergerak di hidupku,